Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Busfi Wulandari dengan NIM 200311061, Prodi Pendidikan Biologi. Baiklah, saya akan melaksanakan praktikum keempat mata kuliah keanekaragaman hewan, yaitu filum Arthropoda dan salah satu spesiesnya yaitu kaki seribu. Filum Arthropoda. Arthropoda berasal dari kata arthros yaitu ruas dan podos yaitu kaki. Arthropoda adalah hewan yang memiliki kaki berbuku-buku atau beruas-ruas. Filum Arthropoda memiliki jumlah spesies paling besar yaitu sekitar 75% dari seluruh hewan yang ada di dunia, atau 3 dari 4 hewan adalah arthropoda. Arthropoda memiliki rangka luar yang disebut dengan eksoskeleton yang berupa kutikula yang terdiri dari protokutikula yang tebal dan terdapat di bagian dalam, serta epikutikula tipis dan terdapat di bagian luar. Ukuran dan bentuk tubuh filum Arthropoda. 1. Ukuran tubuh bervariasi dari yang berukuran kecil sampai dengan berukuran besar. 2. Bentuk tubuh beruas-ruas dan tubuh dibedakan atas daerah kepala, dada, dan perut. Ciri-ciri arthropoda. 1. Tubuh beruas-ruas terdiri atas kepala, dada, dan perut. 2. Bentuk tubuh bilateral simetris, tripoblastik, terlindung oleh rangka luar dari kifin. Yang ketiga yaitu alat pencernaan sempurna. Pada mulut terdapat rahang lateral yang beradaptasi untuk mengunyah dan menghisap. Anus terdapat di bagian ujung tubuh. Yang keempat yaitu alat pencernaan sempurna. Pada mulut terdapat rahang lateral yang beradaptasi untuk mengunyah dan menghisap. Anus terdapat di bagian ujung tubuh. 5. Sistem peredaran darah terbuka dengan jantung terletak di daerah dorsal atau punggung rongga tubuh. Yang keenam yaitu sistem pernafasan. Arthropoda yang hidup di air bernafas dengan insang, sedangkan yang hidup di darat bernafas dengan paru-paru buku atau permukaan kulit dan trakea. 7. Sistem saraf berupa tanggal tali. Ganglion otak berhubungan dengan alat indera. 8. Arthropoda memiliki alat indera seperti antena yang berfungsi sebagai alat peraba, mata tunggal dan mata majemuk, organ pendengaran pada insekta, dan statokis atau alat keseimbangan pada krustakea. 9. Alat ekskresi berupa koksal atau kelenjar hijau saluran Malpighi. 10. Alat reproduksi. Biasanya terpisah fertilisasi kebanyakan internal atau di dalam tubuh. Klasifikasi arthropoda. Yang pertama yaitu krustakea, terdiri dari golongan udang dan kepiting. Yang kedua yaitu arachnida, yang terdiri dari golongan laba-laba. Yang ketiga yaitu myriapoda, yang terdiri dari golongan lipan, dan insekta yang terdiri dari golongan serangga. Peran filum arthropoda yang pertama yaitu krustakea. Sebagai sumber protein hewani dan bernilai ekonomis tinggi, contohnya yaitu udang, kepiting, dan lobster. Sebagai sumber makanan ikan, terutama mikrokrustakea yang merupakan komponen penting pembentuk zooplankton. Yang kedua yaitu myriapoda. Myriapoda membantu proses penguraian sampah organik karena kemampuannya memakan partikel-partikel sampah atau sebagai detritus menjadi partikel yang lebih kecil. Contohnya luwing atau lipan. Yang ketiga yaitu arachnida. Umumnya arachnida merugikan karena sebagai ektoparasit pada hewan-hewan ternak. Contohnya caplak. Dan sarangnya menyebabkan rumah menjadi kotor. Contohnya laba-laba. Yang keempat insekta. Insekta terdiri dari spesies yang sangat beragam. Oleh karena itu, peranannya dalam kehidupan manusia juga beragam. Salah satu spesies dari kelas Myriapoda dan ordo Diplopoda yaitu kaki seribu. Klasifikasi kaki seribu. Kaki seribu merupakan kerajaan dari Animalia, filum Arthropoda, subfilum Myriapoda, dan kelas Diplopoda.
Kaki seribu adalah spesies dari arthropoda yang memiliki 2 pasang kaki per segmen, kecuali segmen pertama di belakang kepala dan sedikit setelahnya yang hanya memiliki 1 kaki. Kaki seribu adalah ordo dari anggota hewan tak bertulang belakang yang termasuk dalam filum Arthropoda dari kelas Myriapoda. Tubuh hewan ini berbentuk silinder, jumlah segmennya sekitar 25-100. Setiap segmennya hanya mempunyai sepasang kaki dan setiap abdomen mempunyai 5 pasang kaki dan 2 pasang spirakel. Hewan ini berkembang biak dengan bertelur. Makanan kaki seribu. Umumnya kaki seribu memakan sisa tumbuhan yang membusuk. Namun ada beberapa spesies yang tergolong karnivora. Mereka menelan bahan makanan yang ditemui, mengekstrak nutrisinya, lalu mengeluarkan kembali sisa-sisa yang tidak dicerna. Cara makan ini tidak berlaku untuk beberapa spesies yang memiliki tipe mulut penghisap. Struktur kaki seribu. Kaki seribu terdiri atas kepala, badan atau yang disebut dengan tubuh, dan organ internal. Yang pertama, kepala. Kepala kaki seribu biasanya dibulatkan ke atas dan diratakan di bawahnya dan dikenakan sepasang mandibula besar di depan struktur seperti piring yang disebut dengan bibir rahang. Kepala berisi sepasang antena tunggal dengan 7 atau 8 segmen dan sekelompok kerucut sensorik di ujungnya. Banyak ordo juga memiliki sepasang organ sensorik yang dikenal sebagai organ tomosfari, berbentuk cincin oval kecil posterior dan lateral ke dasar antena. Fungsi mereka tidak diketahui, tetapi juga terjadi pada beberapa kelabang dan mungkin digunakan untuk mengukur tingkat kelembaban atau cahaya di lingkungan sekitarnya. Mata kaki seribu terdiri dari beberapa oceli datar yang disusun dalam kelompok atau tempelan di sekitar sisi kepala. Yang kedua yaitu tubuh. Tubuh kaki seribu diratakan atau dilapisi silindris dan terdiri dari banyak segmen metamerik, masing-masing dengan eksoskeleton yang terdiri dari 5 piring chitinous, 1 piring di atas, 1 di setiap sisi, dan piring di bagian bawah, di mana kaki menempel. Dalam banyak kaki seribu, lempengan ini menyatu dengan berbagai tingkat, kadang membentuk cincin silindris tunggal. Karena mereka kekurangan putih gula lilin, kaki seribu rentan terhadap kehilangan air dan harus menghabiskan sebagian besar waktunya di lingkungan lembab. Segmen tubuh kedua, ketiga, dan keempat masing-masing memiliki sepasang kaki yang dikenal dengan haplosegmen. Segmen yang tersisa dari yang kelima posterior dikenal sebagai diplosegmen atau segmen ganda. Dibentuk oleh perpaduan 2 segmen embrio. Setiap diplosegmen memiliki 2 pasang kaki, bukan hanya 1 seperti pada kelabang. Pada beberapa kaki seribu, beberapa segmen terakhir mungkin tanpa kaki. Segmen terakhir dikenal sebagai telson dan terdiri dari cincin preanal tanpa kaki, sepasang takut anal, dan skala kecil di bawah anus. Kaki seribu dalam beberapa pesanan memiliki ekstensi seperti jepitan dari dinding tubuh yang dikenal sebagai paranota, yang dapat sangat bervariasi dalam bentuk, ukuran, dan tekstur. Modifikasi meliputi lobus, papila, punggung bukit, puncak, duri, dan kaki. Paranota memungkinkan kaki seribu agar terjepit lebih kencang ke celah-celah, melindungi kaki atau membuat kaki seribu lebih sulit bagi predator untuk ditelan. Kaki terdiri dari 7 segmen dan menempel di bagian bawah bodi. Yang ketiga yaitu organ internal. Kaki seribu menghirup 2 pasang spirakel yang terletak pada segmen di dekat pangkal kaki. Masing-masing membuka ke kantong internal dan terhubung ke sistem trakea. Jantung memenuhi seluruh tubuh dengan aorta membentang ke kepala. Organ ekskretoris adalah 2 pasang tubulus malponi, terletak di dekat bagian tengah usus. Saluran pencernaan adalah tabung sederhana dengan 2 pasang kelenjar ludah untuk membantu mencerna makanan. Habitat kaki seribu.
kaki seribu terbesar di semua benua kecuali Antartika, dan menempati hampir semua habitat terestrial mulai dari utara sampai lingkaran Arktik di Islandia, Norwegia, dan Rusia Tengah, dan sejauh selatan Provinsi Santa Cruz, Argentina. Biasanya penghuni lantai hutan. Mereka tinggal di serasa daun, kayu mati, atau tanah, dengan preferensi untuk kondisi lembab. Di daerah beriklim sedang, kaki seribu paling banyak di hutan gugur lembab dan bisa mencapai kepadatan lebih dari 1.000 individu per meter persegi. Habitat lainnya termasuk hutan jenis konifera, padang pasir, gua, dan ekosistem alpin. Beberapa spesies dapat bertahan hidup dari banjir air tawar dan hidup terendam air hingga 11 bulan. Beberapa spesies terjadi di dekat pantai dan dapat bertahan dalam kondisi yang agak asin. Peranan kaki seribu. Kaki seribu adalah dekomposer, yang berarti mereka hidup dari memakan sisa tumbuhan. Kaki seribu memiliki peran penting dalam menjaga kebersihan lantai hutan dan meningkatkan kesuburan tanah karena kotoran yang dikeluarkannya membantu meningkatkan kandungan zat-zat hara dalam tanah yang pada gilirannya bisa dimanfaatkan oleh tumbuhan. Sekian praktikum keempat tentang filum Arthropoda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan praktikum kelima, yaitu tentang filum Nematoda dengan salah satu spesiesnya, yaitu cacing perut. Filum Nematoda. Nematoda atau cacing bulat berbeda secara keseluruhan dari Platyhelminthes dan Nemertines. Nematoda dikenal dengan kulit ari tebal kasar di sisi luarnya, dan di dalamnya ada tekanan hidrostatik yang tinggi. Mereka terlihat sama dan memberikan tekanan. Sulit untuk melihat bagaimana bentuk lain dapat dijaga karena ada sekitar 1 juta spesies. Filum ini ada di mana-mana. Nematoda hidup bebas di laut, air tawar, dan habitat darat, juga parasit pada hewan dan tumbuhan. Nematoda adalah hewan yang memiliki jumlah banyak dan memainkan peran penting dalam siklus energi dan materi biosfer. Ciri-ciri nematoda. 1. Memiliki bentuk bulat panjang atau gilik atau mirip dengan benang. 2. Hewan tripoblastik dan pseudocelomata atau berongga tubuh semu. 3. Hidup bebas dengan memakan sampah organik, kotoran hewan, tanaman yang membusuk, ganggang, jamur, dan hewan kecil lainnya. 4. Dapat ditemukan di air tawar, air laut, dan air payau serta tanah. 5. Cacing betina lebih besar daripada cacing jantan. 6. Hidup parasit di hewan, manusia, dan tumbuhan. 7. Bagian anterior atau daerah mulut tampak simetri radial. 8. Bentuk tubuh silindris atau bulat panjang dan tidak bersegmen. 9. Semakin ke arah posterior membentuk ujung yang meruncing. 10. Berukuran bervariasi mulai dari air tawar dan darat berukuran kurang dari 1 mm, sedangkan di laut hidup mencapai 5 cm. 11. Terdapat di organ seperti anus, usus halus, pembuluh darah, pembuluh limfa, jantung, paru-paru, dan mata. Klasifikasi nematoda. Yang pertama yaitu Adenoporea. Yang kedua yaitu Schernentea. Kelas Adenoporea. Plasmid tidak ada, ampit besar, dan kebanyakan hidup bebas. Yang pertama yaitu Chromadorida. Contohnya Chromadora sp, Wilsonema, dan Monistera. Yang kedua yaitu Enoploidea. Contohnya yaitu Metocolaimus cristiurus. Hidup bebas di laut di benua Amerika Utara dan Eropa. Enoplus dan Nigolaimus. Yang ketiga yaitu Dorilamoidea. Contohnya Dorilaimus sp.
Sekernentea. Sekernentea disebut juga dengan pasmid karena terdapat anggota spesiesnya memiliki pasmid. Banyak anggota kelas hidup dalam tubuh vertebrata, serangga, dan tumbuhan. Contoh-contoh dari Sekernentea yaitu 1. Cacing perut, 2. Cacing tambang, 3. Cacing premi, 4. Cacing filaria atau cacing rambut, dan 5. Oncorcerca volvulus. Peranan nematoda. Secara umum, nematoda berbahaya karena hidup sebagai parasit dan dapat menyebabkan berbagai penyakit pada manusia dan tanaman. Misalnya, Globodera rostohiensis yang menjadi parasit pada tanaman kentang dan tomat dan berfungsi sebagai pembawa beberapa virus tanaman pertanian. Tetapi, ada juga nematoda yang merupakan predator parasit seperti ulat. Caenorhabditis adalah nematoda tanah yang elegan dan hidup bebas yang telah lama digunakan sebagai model organisme untuk penelitian pengembangan hewan, termasuk pengembangan baru, karena mudah berkembang biak dan struktur genetiknya mudah dianalisis. Dengan elegan, Caenorhabditis, NASA bahkan menyelidiki efek bobot pada pengembangan otot dan fisiologi dengan mengirimkan sampel cacing ke luar angkasa selama 2 minggu. Salah satu spesies dari kelas Phasmida yaitu cacing perut atau Ascaris lumbricoides. Klasifikasi Ascaris lumbricoides. Kerajaan dari Animalia, filum Nematoda, kelas Sekernentea, ordo Ascaridida, famili Ascarididae, genus Ascaris, spesies Ascaris lumbricoides. Cacing perut atau cacing usus yang ditularkan melalui tanah yang dapat menyebabkan penyakit askariasis. Cacing ini disebut juga dengan cacing gelang. Dalam periode hidupnya, cacing ini memerlukan tanah untuk berkembang biak, dan penularan cacing ini melalui perantara tanah. Struktur morfologi. Morfologi telur. Terdapat 2 macam jenis telur yaitu telur yang mengalami pembuahan atau yang disebut dengan fertil, dan yang tidak mengalami pembuahan atau yang disebut dengan infertil. Dari kedua jenis telur ini, kadang dijumpai telur yang tanpa dilapisi albumin atau yang disebut dengan dekortikasi, dan telur yang utuh atau dilapisi albumin yang disebut dengan kortikasi. Ciri-ciri telur Ascaris lumbricoides fertil: 1. Berbentuk oval. 2. Ukuran. Panjangnya 45 sampai 75 mikrometer dan lebar 35 sampai 50 mikrometer. 3. Dinding terdiri dari 3 lapis. Lapisan luar yang tebal berkelok-kelok atau yang disebut dengan lapisan albumin. Lapisan kedua dan ketiga relatif halus, merupakan lapisan hialin dan vitelin. Yang keempat yaitu telur berisi embrio. Yang kelima yaitu berwarna kuning kecoklatan. Ciri-ciri telur Ascaris lumbricoides infertil: 1. Berbentuk oval memanjang. 2. Ukuran panjangnya terdiri dari 88 sampai 94 mikrometer dan lebarnya 40 sampai 45 mikrometer. Dindingnya terdiri dari 2 lapis. Lapisan luar yang tebal berkelok-kelok sangat kasar atau tidak teratur, dan lapisan kedua relatif halus. Yang keempat yaitu telur berwarna granula refraktil. 5. Berwarna kuning kecoklatan. Morfologi cacing dewasa. Ciri-ciri cacing dewasa: 1. Berbentuk silindris. 2. Ujung anterior tumpul sedangkan ujung posterior runcing, dan ujung anterior terdapat 3 buah bibir yang tersusun dari 1 bibir terletak dorsomedial dan 2 bibir terletak di sebelah ventrolateral. Di tengahnya terdapat cavum bukalis yang berbentuk segitiga. 3.
Pada tiap-tiap sisi terdapat garis-garis longitudinal disebut lateral lines. 4. Mempunyai kutikula yang bergaris-garis melintang menyelubungi tubuhnya atau yang disebut dengan transversal lines. 5. Ukuran cacing betina, panjang tubuhnya 20 sampai 40 cm dan diameter 0,3 sampai 0,6 cm. 6. Ukuran cacing jantan, panjang tubuhnya 15 sampai 30 cm dan diameter 0,2 sampai 0,5 cm. 7. Bagian posterior cacing betina lurus. 8. Bagian posterior cacing jantan melengkung ke ventral dengan sepasang spikula. Habitat cacing perut. Hidup di rongga usus halus manusia, berukuran 10-30 untuk cacing jantan dan 22-35 cm untuk cacing betina. Satu cacing betina Ascaris lumbricoides dapat berkembang biak dengan menghasilkan 200.000 telur setiap harinya. Telur cacing ini dapat termakan oleh manusia melalui makanan yang terkontaminasi. Telur ini akan menetas di usus, kemudian berkembang jadi larva menembus dinding usus, lalu dimasukkan ke dalam paru-paru. Masuknya larva ke paru-paru manusia disebut terinfeksi sindroma Loeffler. Setelah dewasa, Ascaris lumbricoides akan mendiami usus manusia dan menyerap makanan di sana. Di samping tumbuh dan berkembang biak. Inilah yang menyebabkan seorang menderita kurang gizi karena makan yang masuk diserap terus oleh Ascaris lumbricoides. Di Indonesia, penderita askariasis didominasi oleh anak-anak. Penyebab penyakit ini bisa karena kurangnya pemakaian jamban keluarga dan kebiasaan memakai tinja sebagai pupuk. Peranan cacing perut. Cacing ini memiliki peranan yang merugikan bagi manusia. Cacing usus atau Ascaris lumbricoides merupakan cacing yang sangat berbahaya karena cacing ini memiliki peran besar membuat seseorang untuk mengalami kekurangan gizi karena cacing ini menyerap semua kandungan zat makanan yang terdapat di usus. Cacing ini mengkontaminasi makanan dari tangan, sehingga ketika makan makanan yang kotor atau tanpa mencuci tangan memiliki resiko besar. Selain itu disebabkan kebersihan kamar mandi yang kurang dan penggunaan pupuk dengan tinja, biasanya menyerang anak-anak. Sekianlah praktikum kelima dari filum nematoda dan salah satu spesiesnya yaitu Ascaris lumbricoides atau yang disebut dengan cacing perut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan praktikum ke-6 yaitu tentang filum Echinodermata dengan salah satu spesiesnya yaitu bintang laut. Filum Echinodermata. Echinodermata berasal dari bahasa Yunani yaitu echinos yang berarti duri dan derma yang berarti kulit. Jadi Echinodermata adalah hewan yang kulitnya berduri. Kelompok hewan ini meliputi bintang laut, bintang ular, landak laut, lilia laut, dan mentimun laut. Ciri-ciri Echinodermata. 1. Tubuh Echinodermata terdiri atas 3 lapisan dan memiliki rongga tubuh atau disebut dengan tripoblastik. 2. Mempunyai bentuk tubuh yang simetri bilateral pada saat masih larva, dan di saat dewasa bentuk tubuhnya simetri radial. 3. Memiliki kulit tubuh yang terdiri atas zat chitin. 4. Bergerak dengan ambulakral, yakni kaki tabung dengan lubang-lubang kecil yang fungsinya untuk menghisap. 5. Memiliki sistem pencernaan sempurna kecuali bintang laut yang tidak mempunyai anus. 6. Tidak mempunyai sebuah sistem ekskresi. 7. Perkembangbiakan secara seksual. 8. Pada permukaan tubuh terdiri atas tonjolan-tonjolan yang menyerupai duri. 9. Memiliki sebuah sistem tabung
Jaringan hidrolik. Klasifikasi filum Echinodermata. Filum Echinodermata terbagi menjadi 5 kelas, yaitu yang pertama Asteroidea atau bintang laut, yang kedua Echinoidea, landak laut, yang ketiga Ophiuroidea, bintang ular, yang keempat Holoturoidea, teritang, dan yang terakhir Crinoidea, lili laut. Peranan Echinodermata yang menguntungkan: 1. Berperan sebagai pembersih pantai. Sisa makanan dan sampah pantai yang mengandung bahan organik merupakan makanan Echinodermata. Yang kedua, makanan: telur landak laut dan keripik timun laut. Yang ketiga, bahan penelitian mengenai fertilisasi dan perkembangan awal. Yang keempat, bintang laut banyak digunakan sebagai hiasan. Yang merugikan: 1. Bintang laut sering dianggap merugikan oleh pembudidaya tiram mutiara dan kerang laut karena merupakan predator hewan-hewan budidaya tersebut. Yang kedua, bulu babi dan landak laut bisa sangat merugikan bagi para turis yang ingin menikmati olahraga air, karena duri bulu babi dan landak laut yang beracun bisa menyebabkan kematian jika tidak ditangani secara cepat. Salah satu spesies filum Echinodermata yaitu bintang laut atau kelas Asteroidea. Bintang laut. Klasifikasi bintang laut. Bintang laut merupakan kerajaan dari animalia filum Echinodermata kelas Asteroidea, genus Asteroidea. Spesiesnya terdiri dari Asteroidea sp, Asteropecten irregularis, Chrosaster, dan Culeitin. Bintang laut merupakan hewan invertebrata yang termasuk dalam filum Echinodermata dan kelas Asteroidea. Bintang laut merupakan hewan simetri radial dan umumnya memiliki 5 atau lebih lengan. Bintang laut tidak memiliki rangka yang mampu membantu pergerakan. Rangka mereka berfungsi sebagai perlindungan. Mereka bergerak dengan menggunakan sistem vaskular air. Mereka bergantung pada kaki tabung yang terletak di bagian ventral lengan bintang ular, sebagai yang berfungsi untuk pergerakan dan membantu makan. Bintang laut adalah hewan invertebrata yang bergerak bebas dengan menggunakan kaki-kaki tabungnya, merayap sepanjang dasar laut dalam kecepatan yang cukup rendah untuk kebanyakan spesies. Ciri-ciri bintang laut. Bintang laut merupakan hewan detrivor atau pemakan materi organik semacam kotoran dan bangkai laut. Bintang laut memiliki 5 ciri-ciri, yaitu 1. Tubuhnya memiliki 5 lengan yang masing-masing ujung lengan memiliki sensor. 2. Ujung tentakel terdapat bintik merah yang peka terhadap cahaya. 3. Permukaan tubuh pada bagian atas tertutup duri-duri tumpul. 4. Anus bintang laut justru terletak di bagian atas, sedangkan mulutnya terletak di bagian bawah permukaan oral. 5. Tentakel terletak pada permukaan oral. 6. Tubuh bintang laut pada umumnya berwarna biru, ungu, hijau tua, atau campuran antara warna-warna tersebut. 7. Banyak dijumpai di daerah pasang surut pantai. 8. Memiliki kemampuan autotomi atau memutuskan bagian tubuh sebagai upaya perlindungan diri. 9. Memiliki kemampuan regenerasi atau mampu melakukan pemulihan tubuh yang rusak dengan cepat. Struktur tubuh. Struktur tubuh bintang laut. 1. Madreporid merupakan lubang tempat masuknya air dari luar tubuh, letaknya di sisi aboral. Ini berbeda dengan Ophiuroidea yang berada di sisi oral. 2. Saluran batu. Saluran penghubung antara madreporid dengan saluran cincin. 3. Saluran cincin. Saluran yang melingkar yang bisa mengakses ke semua lengan. 4. Saluran radial. Saluran yang berasal dari saluran cincin meluas ke seluruh lengan. Saluran ini dari saluran cincin berpencar ke tentakel masing-masing. 5. Saluran lateral.
Saluran yang berasal dari saluran radial yang mengalirkan air ke ampula. 6. Ampula. Suatu wadah menyerupai balon yang elastis. Ketika terisi air akan membentuk tonjolan seperti kaki yang menyerupai tabung di sisi disebut kaki tabung. 7. Kaki tabung. Kaki yang terbentuk karena terkena air di ampula sehingga bisa berpijak ke objek sehingga bisa menggerakkan tubuhnya. 8. Sistem ambulakral. Ini berfungsi untuk bergerak, bernafas, dan atau membuka mangsa. Habitat bintang laut. Bintang laut biasanya ditemukan pada ekosistem yang ada di pesisir, termasuk ekosistem lamun. Lamun merupakan tempat bagi sebagian besar organisme, khususnya bintang laut, untuk mencari makan, berpijak, dan tempat perlindungan dari predator. Perangan bintang laut. 1. Biasanya digunakan sebagai hiasan. 2. Bintang laut memiliki lendir yang bisa digunakan sebagai obat pencegahan terjadinya penyumbatan pembuluh darah seperti penyakit asma, artritis, dan inflamasi lainnya. 3. Menjadi predator utama di ekosistem pantai berbatu di pesisir barat Amerika Utara. Spesifiknya, mengendalikan populasi tiram biru sehingga spesies lainnya dapat menghuni pantai tersebut dan bivalvia tersebut tidak mendominasi secara berlebihan. 4. Di antara jenis bintang laut dapat merugikan karena pemakan tiram atau kerang mutiara. Sekian praktikum ke-6 tentang filum Echinodermata dan salah satu spesiesnya yaitu bintang laut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.